Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Firda Safira dari kelas 7E Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai makosid syariah dalam ekonomi Islam. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini adalah penyelarasan ideologi Islam dalam berbagai dimensi kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Misalnya, ideologi Islam dalam pendidikan, ideologi Islam dengan sosial, dan juga ideologi Islam dengan hal-hal yang lain yang banyak dihadapi oleh manusia. Baik itu merupakan sesuatu yang sifatnya makro ataupun mikro. Umat Islam menjawab berbagai persoalan manusia, baik itu merupakan sesuatu yang sifatnya makro ataupun mikro. Umat Islam melalui ideologi keagamaannya ditantang untuk bisa menjawab berbagai persoalan masyarakat dunia. Suatu hal besar yang harus dijawab dan dicari solusinya. Islam melalui ideologi keagamaannya ditantang untuk bisa menjawab berbagai persoalan masyarakat dunia. Umat Islam melalui ideologi keagamaannya ditantang untuk bisa menjawab berbagai persoalan masyarakat dunia. Suatu hal besar yang harus dijawab dan dicari solusinya oleh umat Islam adalah tentang persoalan keterbelakangan umat Islam dalam bidang ekonomi. Dalam hal ekonomi, jika umat Islam dibandingkan dengan dunia barat, bisa dibilang umat Islam masih kalah dengan mereka. Padahal dalam Islam sendiri, ekonomi menjadi hal yang prioritas untuk dikembangkan. Upaya untuk menyamai atau melampaui perekonomian dunia barat dengan mengimplementasikan model pembangunan ekonomi dunia barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia muslim. Hal ini dikarenakan berbagai kultur budaya, nilai-nilai, pandangan hidup, dan ideologi yang berbeda. Teori dan model pembangunan yang dikembangkan di Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekulerisme, liberalisme, dan kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Barat. Sementara dunia Muslim menjadikan agama sebagai variabel utama dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan dalam kesamaan model pembangunan antara apa yang diaplikasikan di dunia barat dengan dunia muslim, selama tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan utama dari ajaran Islam makosid syariah. Sistem ekonomi Islam yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara 5 maslahat pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia. Dewasa kini di Indonesia sendiri, perumusan terhadap setiap produk ekonomi Islam bersumber dari kajian usul fikih dan makosid syariah. Kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Islam tidak cukup hanya mengetahui produk fikih muamalah dan aplikasi dari produk-produk ekonomi saja, tetapi harus memahami metodologi istinbat dan istihad ulama dalam merumuskan dan menetapkan suatu masalah Islam, khususnya terhadap sistem, mekanisme, dan produk-produk ekonomi Islam.
Terkait dengan produk perbankan syariah, usul fikih yang berwawasan makosid syariah memberikan perspektif filosofis dan pemikiran yang rasional tentang akad-akad pada setiap produk perbankan syariah. Semua produk perbankan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya diatur dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Setiap perbankan syariah diwajibkan memiliki dewan pengawas syariah yang memiliki tugas pokok diantaranya mengontrol seluruh produk yang digulirkan. DPS juga dibebani kewajiban mengoreksi dan mengevaluasi sisi-sisi syariah yang lain. Intisari dari penjelasan tentang hubungan antara makosid syariah dalam ekonomi Islam di atas adalah bahwa makosid syariah sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam makosid syariah. Ekonomi Islam juga menempatkan makosid syariah sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini telah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi solusi terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. Para mujtahid di bidang ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan makosid syariah dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. Makosid syariah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Semua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara makosid syariah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.